الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimudahkan oleh Allah urusan kita di dunia, terlebih urusan kita di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pertemuan malam hari ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqih, setelah para ulama membahas al-udhiyah, kurban, maka para ulama membuat bab selanjutnya al-aqiqah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akikah, al-aqiqah. Itulah pembahasan kita tentang aqiqah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aqiqah? Akikah hiya lughatan, secara bahasa, secara etimologis, yang dimaksud dengan al-aqiqah asy-sya'ru alladhi 'ala ra'sil waladi hina wiladati. Aqiqah itu secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Jadi lahir anak, dia membawa rambut. Rambut itu adalah arti dari aqiqah. Kalau ada seorang ibu yang kepingin anaknya lahir membawa rambut yang tebal, kata orang banyak-banyak mengkonsumsi bubur kacang hijau. Dan betul, lahir si anak membawa rambut yang tebal ataupun tipis, itu namanya aqiqah. Tetapi yang dimaksud dengan aqiqah secara syariat, syara'an, istilahan, terminologis adalah ma yudbahu 'inda halqi sya'rihi, hewan yang disembelih pada saat rambut si anak itu dicukur. Jadi rambut bayi yang baru lahir dicukur itu syariat Islam. Kalau ada yang mengatakan apakah dia ahli kesehatan, itu harus diteliti lagi. Kalau dia mengatakan dicukur rambut si anak tidak sehat katanya, nah itu harus ditelitinya kembali. Dan dalam prakteknya, mencukur rambut bayi yang baru lahir itu biasanya di hari yang ketujuh tidak ada efek apapun untuk si anak dalam hal negatif.
Justru dengan dicukur itu rambut, maka anak menjadi lebih sehat. Lianna madbahahu yu'aqqu ay yushaqqu wa yuqta'u. Nah, jadi rambut si anak tadi dicukur. Pada saat mencukur rambut itu disembelihlah hewan. Hewan yang disembelih itu disebutlah dia dengan aqiqah. Kapan? Sunnahnya di hari yang ketujuh. Kalau tidak bisa di hari yang ketujuh, di hari yang ke-14, di hari yang ke-21, nanti kemudian disebut oleh para ulama sebelum dia dewasa. Bahkan ada pendapat sepanjang usia masih ada kesempatan untuk melaksanakan akikah untuk seseorang itu. Tapi nanti pendapat itu tidak disepakati oleh semua ulama sehingga ada ikhtilaf. Wal aslu fiha akhbarun. Sekarang dalil terkait dengan akikah ini itu banyak sekali hadisnya. Yang pertama dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakikahkan Sayyidatuna Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum? Jawabannya, pada saat putri-putri Nabi dan putra Nabi itu dilahirkan, belum disyariatkan yang namanya akikah. Jadi pensyariatan itu ada tahapan-tahapan. Ayat Al-Quran saja turunnya ada gradualisasi ayat itu. Jadi ada tahapan. Jadi syariat juga demikian. Kapan disyariatkan salat di kota Mekah? Kapan disyariatkan puasa? Setelah pindah ke Madinah. Kapan disyariatkan zakat? Setelah pindah ke Madinah. Kapan disyariatkan salat berjamaah? Setelah pindah ke Madinah. Jadi tidak sekaligus. Nah, jadi dalil dari akikah ini salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Kemudian ada lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Al-ghulamu murtahanun. Murtahanun di sini adalah tergadai. Bayi yang baru lahir itu murtahanun. Murtahanun itu tergadai. Ibarat kita punya sepeda motor, punya mobil, kita menghutang ke orang. Sebelum hutang itu dibayar, lalu kita gadaikanlah sepeda motor ataupun mobil. Itu namanya tergadai. Nah, jadi kita, anak kita, cucu kita murtahanun, tergadai sebelum bi'aqiqatihi, ditebuslah dia dengan aqiqah. Tudhbahu anhu yawmas sabi'. Aqiqah itu disembelih yawmas sabi', pada hari yang ketujuh kelahiran. Andai sebelum yang ketujuh boleh, tetap juga aqiqahnya sah. Setelah hari yang ketujuh boleh. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, biaya ada, yaumas sabi', pas di hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh aqiqahnya dipotong. Di hari yang ketujuh rambutnya dicukur. Di hari yang ketujuh yusamma, dikasih nama anak itu, ditabalkan.
sammaituka wa sammainaka bismilladzi sammaka Allah Abdullah bin misalnya. Nah, jadi yang menabalkan nama itu boleh si ayahnya, boleh juga tokoh agama yang dihadirkan dalam acara. Dan pada hari itu juga sunnah ditahnik. Bagaimana ini maksud dengan tahnik? Si ayah atau orang soleh dikasih kurma, dia punyalah itu kurma, lalu kemudian saripatinya diambil sedikit, dimasukkan ke mulut si anak, lalu kemudian langit-langit si anak itu di mulutnya digoyang-goyang. Ini akan mengaktifkan syaraf-syaraf si anak. Karenanya supaya kesunahan ini bisa lengkap dilaksanakan pada hari yang ketujuh atau sebelum besar itu anak. Andailah misalnya ada orang yang mengikuti pendapat setelah SMA pun sudah dewasa anak, tetap sunnah diakikahkan. Nanti akan banyak yang hilang kesunnahannya. Mana mungkin dicukur lagi rambutnya kan? Kemudian mana mungkin ditahnik lagi, dibuat lagi-laginya, nanti dia kunyahlah tengah kita itu. Nah, jadi pada hari yang ketujuh itu lebih afdal. Apa yang dimaksud dengan murtahanun? Murtahanun itu apakah maknanya hanya satu saja, yaitu si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat? Ada yang memaknai demikian. Wa ma'na murtahanun bi aqiqatihi qila. Ada pendapat la yanmunu wa mithlihi hatta yu'aqqa anhu. Yang pertama, murtahanun bi aqiqatih, anak yang tidak diaqiqahkan itu perkembangan fisiknya, perkembangan IQ-nya itu tidak sama dengan yang diaqiqahkan. Biasanya lebih cepat berkembang yang diaqiqahkan. Itu satu pengertian. Tapi ada pendapat yang lain, annahu idza lam yu'aqqa anhu, apabila seorang anak itu tidak diaqiqahkan oleh orang tuanya, lam yashfa' fi walidayhi yaumal qiyamah, pada hari kiamat si anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Menangislah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak diaqiqahkan anak? Sebab hidup kami jangankan untuk motong akikah, ikan asin aja terbelit sudah syukur. Nah, maka pendapat ini kan bukan disepakati oleh semua ulama. Tentu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat pada tahun 264 Hijriah, 242 Hijriah. Nah, itu apabila orang tuanya mampu, ya, sanggup, ekonominya lengkap semuanya, waktunya ada, cuman dia tidak mau. Ini nanti yang kemudian ada kemungkinan maknanya demikian. Kalau misalnya dalam keluarga itu penuh dengan kekurangan, tentu bukanlah bermakna sama sekali tidak bisa menolong orang tuanya di yaumil mahsyar. Jangankan anak ke orang tua, yang bersahabat saja bisa nanti saling tolong menolong. Guru ke murid, murid ke guru, yang sesama berteman, itu nanti di yaumil qiyamah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan asy-syafa'atul uzma, maka ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa menolong siapa yang dia sayangi semasa hidup di dunia. Orang tua ke anak, anak ke orang tua yang bersahabat di dunia karena Allah, itu nanti bisa saling tolong menolong.
Jadi kalau misalkan dalam kata sambutan acara, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil mahsyar. Kalau yang dimaksudkan asy-syafa'atul uzma, jangankan orang Islam, yang tidak Islam pun dapat syafaat itu. Tapi yang kita mohonkan adalah syafaat selain dari asy-syafa'atul uzma itu, syafaat-syafaat dari Nabi, bisa yang sudah diputuskan masuk neraka diselamatkan oleh Nabi. Kemudian ada yang proses di mahsyar, di padang mahsyar dipercepat. Nah, ini adalah bagian dari syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari asy-syafa'atul uzma. Nah, berarti ada dua pengertian murtahanun bi aqiqati. Satu, si anak itu perkembangannya kurang kalau tidak diakikahkan. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, si anak yang tak diakikahkan itu tidak bisa menolong orang tuanya di yaumil qiyamah. Nah, sekarang apa hukum akikah itu? Di dalam kitab Rahmatul Ummah disebutkan al-aqiqatu sunnatun masyru'iyyatun 'inda Maliki wasyafi'i. Menurut Al-Imam Malik bin Anas, beliau lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Ini Al-Imam Malik gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, murid dari beliau. Kata Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i, akikah itu hukumnya sunnah masyru'iyyatun, disyariatkan. Berarti kalau sunnah diamalkan, dilaksanakan berpahala, tidak dikerjakan tidak sempat berdosa. Cuman jangan seperti cara pikir orang sebahagian sekarang, berbicara sunnah, itu kan sunnahnya itu katanya. Nggak boleh. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, siapa yang ingin disayang oleh Allah, maka dia mesti memperbanyak amalan sunnah selain dari amalan wajib yang dia kerjakan setiap hari. Apabila hamba demikian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maka saya akan mencintainya. Apabila saya mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hamba itu kucintai, kata Allah, maka saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi tangan untuk mengambil sesuatu baginya, saya akan menjadi kakinya di setiap dia melangkah. Apa maksud dari hadis qudsi ini? Maksudnya adalah telinga kita dijaga oleh Allah kalau disayang Allah, mata kita dijaga oleh Allah, tangan kita dijaga oleh Allah, kaki kita dijaga oleh Allah. Apabila dia meminta, akan kuberi. Apabila dia meminta perlindungan, maka saya akan melindunginya. Nah, itu adalah hadis qudsi tentang seseorang yang rutin melaksanakan amalan sunnah. Jadi kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, akikah itu hukumnya sunnah. Wa qala Abu Hanifah hiya mubahatun. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ini senior dari Imam Mujtahid, ya, sama dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq.
Nah itu sama-sama kelahiran 80 Hijriah. Cuman Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu meninggal 2 tahun duluan sebelum Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kata Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, hiya mubahatun wala aqulu innaha sunnatun mustahabbatun. Saya berpendapat akikah itu, kata Abu Hanifah, mubah. Jadi kalau mubah ditarik ke mazhab Syafi'i, dikerjakan, tidak dikerjakan, tak ada sebutan pahala dengan dosa. Wa an Ahmad riwayatani, tapi menurut Imam Ahmad ada 2 riwayat. Ashharuhuma, yang paling masyhur pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, annaha sunnatun. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang paling masyhur pendapatnya adalah sunnah. Wathaniyatu, pendapat yang kedua dari Imam Ahmad juga, annaha wajibatun. Wakhtaraha ba'du ashabi, pendapat yang kedua wajib, dan ashab, pengikut-pengikut dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang mengatakan bahwa akikah itu hukumnya wajibah. Nah, kaidah fikihnya, ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan mubah. Ini kan ijtihadnya para ulama. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi pendapat para imam mujtahid ini? Al-khuruju minal khilafi mustahabbah. Andai yang paling kuat di sisi Allah kelak yang mengatakan wajib, berarti tak dikerjakan berdosa. Andai yang lebih kuat pendapat yang mengatakan sunnah, selamat. Berarti di sini ada ikhtilaf. Maka sikap kita supaya lebih selamat keluar dari khilafnya. Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka keluar dari ikhtilafnya itu, jangan ditinggalkan akikah, dikerjakan. Tapi jangan seperti kawan tuh yang baru-baru ini di Saudi sudah wukuf di Arafah, di Indonesia masih juga belum sama tanggalnya, masih tanggal 8. Di Mekah sudah hari raya, di Indonesia masih tanggal 9. Wukuf di Arafah, puasa di hari Arafah itu sunnah. Kata beliau, ada yang bilang sudah lebaran lah ini, ada yang bilang belum. Bagus, nggak usah saya puasa katanya. Nah ini keluar dari khilaf yang salah pilih si kawan nih. Puasa saja berdasarkan keyakinan. Kalau yakin yang di sana ikuti, kalau yakin yang di sini diikutin. Yang kurang tepat pilihan orang tuh, puasanya dia ikut yang di sana, lebarannya ikut yang di Indonesia. Berarti kalau dia yakini yang di sana, salat Idul Adhanya bagi dia berarti pada tanggal 11 Zulhijjah. Berarti tidak di hari raya lagi kan? Nah, baik. Selanjutnya al-mukhatab, siapa yang disuruh untuk mengakikahkan si anak tadi? Al-mukhatabu biha man 'alaihi nafaqatul waladi law kana faqiran. Yang disuruh untuk mengakikahkan si anak itu adalah siapa yang bertanggung jawab menafkahinya. Jadi kalau misalkan lahir si anak, si ayahnya lah yang menafkahinya. Andai lahir si anak diadopsi oleh orang, yang mengadopsi inilah yang menafkahinya. Andai ada seorang anak, ayah ibunya meninggal dunia, lalu kemudian dibesarkan oleh orang lain inilah yang wajib menafkahinya. Berarti kewajiban akikah bagi si anak yang baru lahir
siapa yang menafkahinya itu yang dituntut, itu yang disuruh. Lau kana faqiran, meskipun orang tua si anak tadi dalam kondisi ekonomi yang kurang mapan. Lalu kalau ada orang bertanya, di dalam hadis Nabi mengakikahkan cucunya Hasan Husain. Kan Hasan Husain itu cucunya Nabi. Yang menafkahi Hasan Husain itu siapa? Ayahnya Sayyiduna Ali. Kenapa Nabi yang mengakikahkan? Nah, dijawab, ujiba bi annal murada bi haqqihi sallallahu alaihi wasallam annahu amara abahuma bidzalik. Jawaban pertama, yang dimaksudkan dengan Nabi mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain itu artinya Nabi menyuruh orang tua Hasan Husain, Sayyiduna Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, disuruh oleh Nabi, kalian akikahkan itu Hasan Husain. Satu. Yang kedua, au a'fahu ma aqbihi. Yang kedua, pengertian dari Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain, bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan biaya kepada Sayyidina Ali, lalu kemudian dengan biaya itu cucunya diakikahkan. Yang ketiga, aw annahu ma kana fi nafaqati jaddihima sallallahu alaihi wasallam li usri abawaihima. Bisa jadi yang ketiga ini, walaupun yang wajib untuk menafkahi Hasan dan Husain adalah Sayyiduna Ali, tetapi pada saat itu kondisi ekonomi Sayyiduna Ali sangat memprihatinkan, sehingga Sayyiduna Ali dengan Fatimah dan cucunya dinafkahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menjadi renungan buat kita yang sudah dijamin masuk surga, menantu Rasul, putri Rasul, pernah juga kehidupan mereka penuh dengan kekurangan. Salah satunya pendapat yang ketiga ini, pada waktu itu tidak ada biaya, jangankan untuk mengakikahkan Hasan dan Husain, untuk kehidupan mereka sendiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nafkahnya. Nah, luar biasa ya. Nah, wa inna ma ya'qul aslu min mali nafsihi. Hanya saja ya'qul aslu min mali nafsihi, yang dikeluarkan biaya untuk mengakikahkan si anak tadi dari yang wajib untuk menafkahinya. Li'annaha tabarru'un, karena akikah itu adalah bagian dari tabarru', kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada si anak. Wa huwa la yajuzu min malil walad. Tidak boleh artinya haram hukumnya kalau misalnya biaya yang dikeluarkan untuk akikah itu harta si anak. Bagaimana bisa si anak itu memiliki harta? Tadi kan sudah disebut, siapa yang wajib membiayai anak ini, dia yang disuruh untuk mengakikahkan. Bertepatan si anak ini orang tuanya sudah meninggal dunia. Kakeknya tidak ada, neneknya tidak ada, pamannya yang ada. Pamannya inilah yang membesarkan si anak tadi. Harta si anak ini ada. Ayahnya, ibunya bertepatan dikasih Allah rezeki yang banyak. Si ayah ini CEO dalam satu perusahaan, ibunya juga direktur. Jadi mereka punya aset yang besar. Meninggal si ayah ibunya bersamaan karena kecelakaan. Si anak ini laki-laki, kakeknya ada. Oh, enggak ada lagi kakeknya. Pamannya ada, bibinya ada. Berarti si anak ini adalah pewaris tunggal, asobah, sekaligus menghabisi semua harta. Andai dia anak perempuan, setengah dari harta orang tuanya. Ini mutlak semua. Pamannya terhijab,
bibinya terhijab, saudara-saudaranya semua terhijab, berarti anak bayi ini adalah bayi ajaib, bayi yang kaya raya. Nah, ya kan? Nah, sekarang pamannya inilah yang membesarkan si anak, umurnya baru seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Si paman ini untuk nafkah si anak boleh dia ambil dari harta warisan yang didapatin. Cuman untuk akikoh jangan. Mesti harus dari harta si paman yang menafkahi keponakannya ini. Nah, jadi itu artinya tabarruk. Wa yabqa talabuha minal musiri ila bulughil walad. Bagi orang yang kehidupannya kita sebut saja sanggup dia dikasih waktu misalkan sampai dewasa si anak tadi. Sampai dewasa kalau misalkan kehidupannya kurang. Jadi ada seorang pasangan suami istri kehidupannya kurang. Jadi kapan ada tetap dia dianjurkan untuk mengakikohkan anaknya. Atas dasar inilah kemungkinan ada undangan, kadang-kadang kami undang Bapak untuk menghadiri pesta anak kami sekaligus akikahnya, ya kan? Di situ pesta anaknya sekaligus akikah, atau bisa saja akad nikah sekaligus akikah. Nah, jadi bisa jadi pada saat orang tuanya itu di masa lalu anak ini masih kecil, kurang biaya, maka tidak diakikahkan, maka sampai dewasa, nah ini dikasih kesempatan bagi dia untuk mengakikahkan anaknya. Fa in aysara ba'da dzalik lam tasihha minhu kama fil i'ab. Tapi ada di dalam kitab al-i'ab, jika si orang tua itu sanggupnya orang tua itu, biayanya besar untuk akikoh, ada sebenarnya simpanan di ATM, ladangnya, semuanya. Di waktu anak ini belum dewasa, bisa dia mengakikahkan. Cuman dia tunggu, nanti pada saat pesta katanya kan. Berarti si anak sudah dewasa, di waktu anak masih kecil sanggup. Nah, setelah dewasa baru kemudian dia berencana mengakikahkannya, lam tasihha. Di dalam kitab Al-I'ab dikatakan tidak sah. Berarti ada orang yang kehidupannya mapan, ketika orang tersebut punya anak bayi, segera, jangan ditunda. Kalau misalkan tidak ada kemampuan, nah boleh nanti kalau miskin terus sampai nanti anak-anaknya besar, dikasih Allah rezeki, dapat dia batu cincin mahal, itu kan waktu itu, dapat dia bongkahan batu segini, diuangkan 5M, kaya raya tiba-tiba. Nah baru diakikahkan. Tapi kalau misalkan sanggup tadi, segera. Tidak disegerakan, nanti saja setelah dewasa, lam tasihha dalam kitab Al-I'ab tidak sah. Maka kalau di atas dijadikan sebagai dalil Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri, itu adalah hadis yang sangat lemah. Nah, cuman itu banyak diamalkan oleh orang. Lakin fi Syabramalisi ala Ramli annahu yasqutu biha talabu 'anil walad. Na'am tusannu lil waladi ba'da bulughihi illam yu'aqqa anhu. Namun oleh Al-Imam Asy-Syabramalisi itu mengatakan, jika si orang tua tidak mengakikahkan si anak, karena pada waktu itu orang tuanya tidak sanggup, lalu kemudian anak besar, dikasih Allah ekonomi yang mapan, kita sunnah mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, jadi kita sunnah untuk mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, wa tutlabu minal ummahati fi waladi zina lakin la yudhirnaha.
Bagaimana dengan anak yang dihasilkan oleh hubungan terlarang? Na'udzubillahi min dzalik. Ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan kemaksiatan, mencoblos sebelum waktunya. 2024 pemilihan presiden, 2023 bulan 12 dicoblosnya calonnya itu. Ini calon presiden saya katanya. Enggak sah. Nah, ini si laki-laki dengan si perempuan melakukan maksiat. Akhirnya adalah buah dari kemaksiatan mereka. Zina, na'udzubillahi min dzalik. Lahir si anak. Siapa yang dituntut untuk mengakikahkan si anak ini? Wa tutlabu minal ummahat, ibunya, bukan ayahnya. Karena ayahnya itu hanyalah status ayah secara biologis, kalau secara agama itu bukan ayah kandung dia. Nah, jadi kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita jangan sempat pergaulan mereka pergaulan bebas. Nah, sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian. Saya diundang ke satu tempat untuk menjelaskan hukum bagi pasangan yang sudah terlanjur tadi. Sudah lahir anaknya. Saya lihat yang lahir, apa jenis kelamin ini? Dia bilang perempuan. Maka saya disuruh untuk menjelaskan hukumnya. Pertama, apakah mereka disuruh nikah kembali? Jawabannya tidak. Mereka dinikahkan pada saat si perempuan ini berbadan dua, itu nikahnya sah. Kalaupun dia melahirkan tidak mesti diulang lagi. Satu. Yang kedua, ini anaknya perempuan. Andailah dia besar nanti, yang berhak menjadi walinya bukan si ayah ini, karena ini ayah secara biologis. Yang menjadi walinya adalah wali hakim, yaitu KUA. Tidak bisa menjadi wali si ayahnya. Nanti kalau misalkan alasannya malu, si ayah yang menjadi wali, nikahnya tidak sah. Dan dari hasil pernikahan itu akan lahir anak-anak yang juga dianggap tidak sah dalam pandangan agama. Lalu bagaimana caranya supaya ini aib tidak diketahui oleh orang? Nah, saya bilang begini, kalau ingin menyembunyikan aibnya bisa. Caranya, tapi tetap juga si anak tahu dia hasil dari sebuah kesalahan. Calon suaminya pasti tahu juga. Tapi kalau dia mau menikahi si perempuan ini karena Allah, dia kan tidak menyalahkan. Anak ini nggak salah. Yang salah itu adalah orang tuanya. Orang tuanya sudah bertaubat. Tapi ada caranya. Caranya, orang tua si laki-laki bisa disembunyikan, nggak tahu. Orang lain juga bisa disembunyikan, tidak tahu. Tapi kalau si anak perempuan dan calon suaminya pasti tahu. Berangkatlah ke KUA. KUA-nya harus juga yang soleh. Jangan-jangan nanti KUA-nya nggak soleh. Habis acara dibuatnya pula status. Rupanya yang kunikahkan tadi mencoblos katanya. Akhirnya diselidiki orang kan. Nah, KUA-nya orang soleh didatangin. Pak KUA, ada kasusnya begini. Dijelaskan semua, nikahkan. Setelah nikah, ada walinya, dialah KUA walinya. Ada saksinya, ada calon istri dan calon suami, ada jelas ini. Nikahkan di situ, sah. Lalu nanti acara yang sudah ditentukan tanggal sekian, lokasinya di sini, itu dibuatlah prosesi secara formalnya saja untuk menutupi aib. Nanti akad nikah si ayah secara biologisnya tadi, itulah yang disorot oleh kamera. Nah, dengan cara seperti ini aibnya tidak diketahui oleh orang dan pernikahannya pun sah yang dilaksanakan di KUA tadi. Ada yang bersikeras, nggak ada itu. Mesti harus saya katanya. Dia nikahkan. KUA tidak dilibatkan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan itu berarti dianggap anak yang dihasilkan dalam pernikahan yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau laki-laki selesai. Ini perempuan. Nah, saya lihat dari dua wajah orang tadi penuh dengan penyesalan. Saya sampaikan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun.
Kalian jangan putus asa, jangan bersedih. Semua kita anak cucu Nabi Adam ini memiliki kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat kepada Allah. Jadi kalian sesali perbuatan ini, jalanilah hidup yang bagus, keluarga kalian sakinah mawaddah warahmah. Anak ini kalian sekolahkan ke sekolah agama, saya bilang, supaya dia tahu nanti tak berontak. Nanti kalau disekolahkan dia yang sama sekali tidak tahu agama, inilah yang kemudian nanti geram dibunuhnya orang tuanya. Baru-baru ini kan kejadian di daerah Teladan sana, daerah Denai sana. Dia bunuh ayahnya, dia bunuh abangnya. Padahal ini anak ikut remaja masjid. Dia berencana setelah ditanya oleh polisi, geram dia sama ayahnya nggak mau bekerja, abangnya narkoba, dituduh ayahnya pula dia yang narkoba. Jadi rencana dia, ayahnya, ibunya, semua sekeluarga dikasihnya minum racun. Setelah mati baru dia bunuh diri. Itu rencananya. Dikasihnya racun untuk abang dan ayahnya. Abangnya batuk-batuk, ayahnya nggak mati. Tenang juga ayahnya baca koran. Akhirnya ditikamnya ayahnya, abangnya ditikamnya, ibu dan saudara perempuannya sembunyi. Dia masuk penjara. Nah, itu akibat tidak dididik dengan ilmu agama. Nah, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada anak yang dihasilkan dalam hubungan yang tidak sah, yang disuruh untuk mengakikahkan dia, yang dituntut adalah ibunya, lakin la yudhirnaha. Tapi jangan diumumkan bahwa saya yang mengakikahkan, jangan disembunyikan. Nah, kenapa? Supaya ini anak tidak dihinakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin sebelum tutup ada yang mau ditanya Bapak Ibu terkait dengan akikah atau permasalahan yang lain? Boleh, silakan Pak. Silakan. Mana yang dulu? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz. Kira-kira yang ingin saya katakan itu begini Ustaz. Jadi ada satu anak lahir dan orang tuanya yang serupan. Tapi saudaranya yang lain ada yang punya anak diambilnya anak yang kecil. Dipelihara oleh saudara ini dan perempuannya. Nah sekarang anak itu kan di bawah tanggungan si yang saudara yang ambil anak itu tadi. Sementara orang tua dia saudara itu sudah cukup juga untuk membuat akikah ini. Kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih saudara. Baik. Ketika si anak ini pindah tanggung jawabnya ke saudara, maka yang memberikan makan, minum semuanya sudah ke saudaranya. Ini biasanya namanya at-tabanni, mengangkat anak, mengadopsi anak biasanya kan. Jadi yang diadopsi anak saudaranya. Supaya apa? Supaya nanti kalau si anak ini besar, dia tetap mahram dengan istrinya. Artinya bisa berduaan. Ada yang kurang dipahami oleh masyarakat dalam hal mengadopsi anak ini. Kalaulah misalkan yang diadopsi itu adalah anak perempuan, maka anak perempuan ini nanti kalau besar dengan ayahnya itu batal wudunya itu. Kenapa? Karena itu ayahnya hanya ayah angkat saja. Nah, berarti dipindahkanlah tanggung jawab dari orang tua ke pamannya tadi atau ke saudaranya tadi. Maka dalam hal ini yang dituntut adalah man alaihi nafaqatul walad, siapa yang wajib menafkahi anak ini. Pamannya sudah pindah, maka dia yang disuruh untuk mengakikahkan. Tapi kalau misalkan cuman dititip saja itu anak seminggu gitu kan, tetap yang disuruh adalah orang tua kandungnya. Baik. Supaya nggak tanggung apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sederhana aja Ya. saya. Ini sekarang kalau kekah itu kalau anak perempuan cukup satu KB, laki katanya 2 KB itu dari tadi Pak Ustaz nggak ada menjelaskan. Bagaimana sebenarnya itu? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akikah ini sama dengan
kurban sebenarnya. Kalau misalkan satu lembu, unta, kerbau itu bisa 7 orang ukuran orangnya. Nah, tapi dalam syariatnya untuk anak lelaki itu sunnahnya 2 kambing 1 orang. Jadi kalau misalnya kembar itu anaknya, kalau ingin yang lebih sempurna bisa kan kembar 5 orang. Laki-laki 5-5-nya. 5 kali 2 10 kambing. Tapi andai tidak sanggup demikian untuk melaksanakan sunnahnya supaya sekedar selesai saja, pokoknya selesai sunnahnya, tidak mesti yang lebih afdalnya, 1 anak laki-laki 1 kambing sudah dianggap sah. Kalau untuk perempuan 1 anak perempuan 1 kambing. Berarti kalau misalkan 1 lembu diakikahkan bisa itu 3. Jangan 3,5, mana bisa 3,5 kan? Nah, 3 orang ya. Nah, jadi itu ukurannya. Kalau 3 laki 1 perempuan kan 2 laki 3 laki 1 perempuan. 3 laki 1 perempuan kembar. Sekali akikah. Oh, sekali akikah. Bertepatan istri si bapak itu melahirkannya tiap tahun. Lahir. Kata suaminya berjuang terus semasa masih muda katanya kan. Jadi sampailah 5 orang. Nah, atau lebih. 5 orang ini kan belum ada yang dewasa ini. Berarti kalau belum dewasa, kesunahan akikah itu tetap bagi si orang tuanya yang memang sanggup tadi. Sekaligus diakikahkannya tetap 1 orang 1 kambing bisa dianggap selesai sunnahnya, atau tetap mencari yang lebih istimewa, mana yang laki 2, yang perempuan 1. Jadi boleh. Nah, baik. Dari wajah-wajah bapak sudah diakikahkannya kita. Alhamdulillah ya. Nah, ini harus direnungkan juga nanti setelah pulang. Sudah diakikahkan ayah saya atau belum dulu gitu kan? Nah, baik. Kalau belum bisa diakikahkan. Tapi yang paling penting ke cucu, ke depan bagaimana supaya tetap diakikahkan. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا